doing So. Oke. gitu Oh, ya. kalau itu hoki outdoor. Iya, hoki Karena boleh outdoor. dilambungin, Boleh kan? lambungin. Oh, Betul, betul benar. sekali. Mantap, Oke. Play. Dia ngepal ke atas ini, terus ini tapi bukan kayak gini, ini kayak Oke, gini. kita coba ikutin. Gini, gini. ya. Nah ini ke atas, ya. Kalau aku belajar di sekolah saja jadi pulang ke rumah terus main sama teman-teman, kalau tidak tidur guys. Kita tuh harus istirahat, jangan belajar terus bisa sakit juga. Kalau aku lebih fokus sama komitmen, dan utamain skala prioritas juga, sama harus tahu konsekuensinya juga. Jadi Aku sebisa mungkin kalau misalnya ada PR nih di sekolah, aku kerja di sekolah. Saya kata-katanya tuh guys yang familiar di Bosa, nice, join hoki. Cheers tuh seru, gampang banget, join aja. aku asik latihan terus. Oke. Mantap. Oke Clay, mending kamu jujur aja deh. Eskul itu emang penting, bahan gabut doang, atau malah biar kau bisa ketemu dia ya? Ekskul itu penting. Loh, ekskul itu bukan cuma sekedar ketemu teman, main sama teman, bolos kelas, apalagi cuma bolos karena mau ketemu doi. Halah, emang iya. Serius. Ekskul itu buat mengasah skill siswa-siswa yang ada di sekolah. Oh gitu. Gitu. Yaudah deh, mending kamu duduk sini deh. Emang kenapa sih? Nanti kamu tahu alasannya. Jadi aku nyuruh kamu duduk sini tuh karena Ada kamera. Jadi kita lagi ada di podcast Bosa Menyapa Lagi. Hari ini kita bakal bahas beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Bosa ini. Kau penasaran gak sih sebenarnya bintang tamu kita tuh sekarang siapa sih? Siapa sih? Kok aku belum tahu sampai sekarang? Nah, dibanding kita lama-lama, kamu rasa penasaran makin menggebu-gebu Nah, gak sih? itu dia. Kita langsung panggil aja bintang Boleh? tamu kita sekarang. Yeay! Halo semuanya. Terima kasih kalian udah mau datang ke podcast Bosa Menyapa Lagi. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, sekarang kita udah kedatangan 3 tamu spesial nih, yang dari ekstrakurikuler berbeda nih kayaknya. Kok kita lihat dari bajunya nih beda-beda Nah, gak sih? iya. Di sini udah ada peralatan hoki, Nah, iya tuh. alat musik, sama tulisan apa itu? Blitz. Blitz itu apa ya? Apa ya? Nggak tahu juga Coba deh nih. kita tanyain satu-satu ya. Boleh dari sebelah kanan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Helena Clarencia Cinta Prasetya. Aku biasa dipanggil Helena. Aku dari ekstrakurikuler VG atau vokal group. Aku dari XE8. Halo Helena. Boleh lanjut? Halo semua, perkenalkan nama aku Aprilia Antonetia Huli dari kelas 12 MIPA 4 di Bosa aku ekskul hoki. Halo kalian. Lanjut? Halo semua, nama aku Clarissa Honggoro. Aku dari kelas XIF6. Aku ikut eskul cheerleader. Halo Sasa. Nah, boleh nih kalian cerita sedikit kenapa kalian bisa tertarik buat ikut ekstrakurikuler yang kalian pilih saat ini? Boleh nih, kita juga penasaran nggak sih? Ya, kalau buat aku ikut cheerleader tuh pas kelas 10 tuh pas masa-masa MPLS kan. Disuruh milih eskul lewat G-form gitu. Di kelas kita tuh pada bingung memilih apa. Tapi kan abis nontonin kakak kelas yang tampil pas MPLS, terus kayak aku tuh agak kepincutnya sama cheerleader gitu. Soalnya sempet nonton di TikTok cheerleader Korea gitu yang lucu-lucu lah. Bener-bener aku kayak tertarik gitu pengen nyoba. Terus teman-temanku juga pada ikut, jadi bareng-bareng ikut cheerleader. Keren banget. Boleh lanjut? Kalau aku karena diajak sama kakak kelas jadi ikut hoki. Oke. Awalnya belum tertarik gitu ya? Belum tertarik karena tidak tahu juga, kurang familiar sama hoki. Kenapa nggak ekskul yang lain gitu? Karena Kenapa harus hoki? saya tidak tertarik. Awalnya tuh ikut tonti sama pecinta alam, cuma karena jadwalnya tabrakan sama hoki jadi saya lebih pilih hoki gitu. Ya. Oke. Lanjut Helena.
Kalau aku dari kecil suka banget sama musik, dan kebetulan ini juga lingkungan baru buat aku buat masuk ke SMA Bekri. Aku di sini pengen cari teman-teman baru yang suka musik juga pastinya. Oh, oke. Boleh nggak sih kamu coba nyanyi dikit aja gitu? Boleh? Boleh. Coba. Nyanyi bareng aja lah. Jangan dong. Nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa nyanyi. Pecah nanti kacanya. If you have a start to wonder why all the rains and all the sunlight follows her around, you better cut that girl loose. Oh. Bagus banget sih, sampai merinding. Berapa lama kamu latihan nyanyi itu? Aku dulu dari kelas 2 mulai suka nyanyi. Wow. Mulai suka seriusin. SD. 2 SD. Keren banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan cheerleader. Kenapa nih? Kenapa bisa suka cheerleader? Cheerleader. Nah. Apa? Gimana sih bacanya yang bener tuh? Cheerleader. Jadi kayak Cheerleader. cheerleader tuh kayak kita tuh cheering sambil kita nge-lead orang-orang yang nonton kita buat ikutan cheering gitu. Oh, jadi Artinya biar kayak orang-orangnya kebawa suasana Iya, juga ya. benar banget. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan awal aku suka, sebenarnya aku nggak terlalu suka ya. Iya. Cuma karena udah nekunin aja. Terus jadi mulai ya udah suka karena kebiasaan latihan terus sering-sering lomba jadi kebiasa jadi mulai suka. Oh. Kan banyak nih ya orang di luar sana itu ngomong kalau cheerleader itu cuma lompat-lompat cantik centil aja, ya nggak Iya sih? nih, iya. Kadang orang tua aku juga waktu itu aku pengen nih ikut cheerleader. Cuman pada bilang ngapain sih cuma lompat doang, apa manfaatnya coba. Dan aku penasaran sekarang, sebenarnya ngapain sih cheerleader itu? Jadi itu omongan kayak itu salah besar. Oh, salah. Jadi kayak gitu tuh Salah ya guys ya. nggak benar. Catat. Jadi cheerleader tuh kita tuh nggak cuma lompat-lompat doang, kita harus punya mental yang kuat, fisik yang kuat. Kita tuh ngapalin hitungan, ngapalin gerakan sama kayak Salvador kan. Oh, iya. Nah itu tuh kita juga ada latihan fisik. Kita latihan cheerleader tuh nggak cuma lompat-lompat, nanti pas lomba kita juga teriak-teriak, ngapalin hitungan, ada gerakannya, ngangkat orang, ngangkat manusia. Nah itu tuh jadi intinya bukan cuma lompat-lompat centil-centil. Walaupun nanti pas kita tampilin lombanya kita harus kelihatan centil, kelihatan cantik, tapi nggak cuma kayak gitu doang. Nggak sesimpel itu. Berarti di cheerleader pasti ada latihan fisiknya ya? Ada. Nanti mendekati lomba gitu, sebelum kita rutin gerakan, nanti pasti ada fisik dulu. Oh. Kalau waktu mau ikut lomba gitu latihannya rutin nggak sih? Rutin. Hamin 1 bulan biasanya kita latihan setiap hari. Tiap hari. Setiap hari. Keren banget. Itu Sabtu juga terhitung. Ya kalau misalnya rutin kita masih belum bagus itu ya, masih banyak jatuh-jatuh atau hitungannya salah, itu biasanya nanti sampai Sabtu kita tetap disuruh latihan. Oh, oke. Asik banget ya. Nah sekarang aku kepo nih ke kalian. Kenapa sih hoki itu kan olahraga yang populer gitu kan ya? Iya. Nah tapi kenapa di wilayah seperti di Jogja atau di wilayah mana hoki itu nggak terkenal gitu kan? Apa mungkin di Papua sana itu hoki terkenal di sana? Jadi hoki itu saya tidak tahu ya, tidak tahu sama sekali, dan di Papua juga tuh tidak terkenal, tidak populer hoki. Kebanyakan orang tidak tahu hoki. Terus sampai di sini baru saya tahu kalau oh ternyata ada olahraga namanya hoki dan itu menggunakan stick. Jadi kayak saya heran juga ini permainannya bagaimana sebenarnya, tapi ternyata mudah kalau ditekuni gitu. Maaf nih ya, kan yang aku tahu tuh hoki itu kan hoki es kan ya. Iya. Tapi kenapa di Bosa ini punya hoki lapangan? Emang beda ya? Iya, jadi beda. Jadi hoki itu punya 3 jenis, ada outdoor, indoor, sama es. Otomatis perbedaannya itu di lapangannya. Jadi kalau es itu sudah pasti di es, dan indoor itu di lapangan tertutup, outdoor itu di lapangan terbuka. Terus perbedaannya juga mungkin di peralatan perlengkapannya. Kalau hoki es itu lebih safety karena ada pelindung kepala, tangan, kaki itu semua lengkap. Kalau hoki indoor sama outdoor paling cuma sarung tangan sama deker. Iya. Sorry kak, mau tanya nih, kalau hoki indoor itu pakainya
bola yang dimainin itu bola apa ya, Kak? Hoki indoor itu bola yang dimainin dia dari bahan dasar plastik padat, terus dia yang tahu bola biliar, mirip bola biliar cuma lebih besar dan lebih berat lagi. Ya, terus kalau yang di es itu dia namanya puck. Dia terbuat dari karet, bahan karet, dia bentuk kepingan gitu jadi beda. Oke, Emang oke, dari oke, bolanya oke. juga udah beda sih ya. Iya. Aku kira tadi malah pakai bola tenis. Kamu gimana sih, nggak update banget. Oke nih. Nah, sekarang aku mau naik ke Helena nih. Tadi kan kamu bilang itu kamu ikut ekstrakurikuler vokal group kali ya. Emang beda ya paduan suara sama vokal group sama solo vokal? Apa sih bedanya? Kalau vokal group sama paduan suara itu jadi satu kategori, yaitu The Voice-a kalau di Bosa namanya. Nah, oh ya, asal usul The Voice-a juga. The Voice-a itu dari The dan Voice. Jadi kayak setahu gue gitu ya. Jadi kayak suara gitu. asal-usulnya. Ya. Bisa. Terus kalau paduan suara itu dia jumlah orangnya lebih banyak tentunya. Kan kita suaranya dibagi jadi 3. Apa 3 gitu? ada sopran, ada mezzo sopran. Ada sopran, ada sopran, ada mezzo, ada alto. Nah, kalau aku kebetulan di sopran tuh lebih tinggi. Oh, yang dari tinggi itu ya? Ada yang lebih tinggi. Kalau mezzo itu yang tengah-tengah, alto itu yang rendah gitu. Oke. Kalau padus itu lebih banyak orangnya. Kalau vokal group itu lebih sedikit, tapi dia tetap dibagi juga. Oh, jadi kalau vokal group sama paduan suara tuh ada ketentuan anggotanya nggak sih? Kalau ketentuan anggotanya sih, kalau padus itu di atas 20 orang biasanya. Banyak banget ya. Ya, Jadi ada minimalnya gitu ya buat ya sebutannya. lebih banyak pokoknya. Oke. Kalau paduan suara ini aku ada 7 orang. Oh, 7. Oke. Iya. Berarti itu setiap ekskul tuh punya namanya masing-masing gitu ya? Iya. Berarti kalau cheers ini dari apa ini namanya? Nama apanya nih? Kan kalau cheers leader itu kan namanya itu kan blitz. Ah. Nah, blitz itu filosofinya apa itu, Sa? Oh, artinya ya, kalau setauku blitz itu artinya kayak guntur, kayak petir gitu. Nah, jadi itu kayak anggapan biar kita anggota-anggota blitz tuh biar bisa nampilin kayak petir gitu, yang ngagetin gitu. Semangat kita kan cheerleader harus semangat. Benar. Semangat harus cheer gitu. Oke. Biasanya penontonnya juga terbawa suasana nggak sih? Iya. Jadi ikut nyemangatin. Iya, benar banget, itu harus ikut teriak-teriak juga. Oke. Nah, sama ini nih. Kan di cheers itu setauku kan ada perannya masing-masing nih. Ya. Nah, boleh diceritain nggak perannya setiap masing-masing orang itu? Di cheer tuh ada banyak perannya. Ada flyer tuh yang diangkat. Terus ada bass tuh dibagi jadi beberapa bagian. Ada front bass tuh yang di depan, yang megangin lutut biasanya. Oh, Terus abis itu oke. back bass tuh yang bagian belakang, megangin pantat terus sama kaki biasanya. Terus abis itu ada side bass, dia di samping kanan sama kiri. Jadi yang jaga di samping gitu ya? iya, yang angkat kakinya itu. Oh, oke. Kalau kamu di posisi mana berarti? Aku flyer. Oh, yang berarti lebih angkat yang sih. dilempar-lempar itu ya? Oke. Asik gak sih Kak di sini tuh? Asik, mau ikut boleh? Iya, boleh. Pindah dong. Atau mau nambah nanti waktu kelas 11? Boleh. Boleh. Nah, kalau di hoki juga nih, Kak, Ya. itu ada posisinya tertentu nggak sih, Kak? Ada juga? Ya. Jadi hoki itu kan terdiri dari 6 pemain, 1 goalkeeper, 2 back yang biasa posisinya itu di belakang, terus 2 striker yang posisinya di kanan depan sama kiri depan, terus 1 lagi center. Jadi dia tuh di tengah-tengah gitu. Kalau boleh tahu nih, Kak, center ini tugasnya ngapain ya, Kak? Center ini dia kayak mirip kayak striker juga sih, kayak maju ke depan buat ngegalin gitu. Jadi kayak pertahanan depan gitu. Oh, oke. Ya. Aku kayaknya kembali penasaran ke yang cheers nih. Nah, di cheers itu pernah nggak sih, kamu kan flyer nih ya tadi, Iya. pernah nggak kamu tuh waktu tampil atau latihan gitu kamu jatuh waktu Pernah. diangkat, diloncatin lah? Kalau untuk jatuh, namanya cheers kan pasti ada jatuhnya ya, karena kan ngangkat-ngangkat. Kalau pas latihan itu udah pasti sering banget, setiap latihan pasti ada aja yang jatuh. Terus kalau pas lomba
Dulu tuh aku pas zaman awal pertama kali lomba banget. Itu aku kan dulu latihan tuh cuma 5 hari kalau nggak salah, karena aku gantiin orang lain. Nah itu tuh aku latihan 5 hari, terus kemungkinan antara aku yang kurang paham karena kan mepet banget waktunya, atau baseku yang ngangkatnya salah karena kan ganti orang jadi feel-nya beda. Nah itu jadinya jatuh, aku pas dilempar aku jatuh ke depan. Itu pas apa tampil? Iya pas lomba regional 2 tahun lalu. Terus cara kamu ngatasinya gimana? Ya itu kan karena latihannya cepet banget hitungannya ya. Jadi aku sebisa mungkin setiap mau lomba sekarang tuh aku lebih banyakin latihan sama stanku sendiri, sama kelompokku sendiri. Kalau ada yang nggak bisa gitu, aku coba ulang-ulang terus tanya ke kakak pelatihnya gitu. Nah, menurut kamu nih, apa bagian paling susah sama bagian paling menantang waktu sedang berproses buat lomba cheerleader itu? Bagian paling susah, kalau susah semua sih ya. Namanya kan satu tim. Juga ya. Iya Terus bener kalau sih. terserunya tuh pas latihan lah ya. Kita latihan setiap hari kan. Setiap hari walaupun banyak yang ngeluh, banyak yang capek, banyak yang kayak bahkan banyak yang malas-malasan kayak izin lah, walaupun sebenarnya tahu itu bohongan izinnya. Cuma karena nggak melatihan aja sebenarnya. Tapi nanti semakin lama karena kita kan tahu mau lomba, jadi ada kesadaran sendiri buat ikut latihan. Terus mau nggak mau karena latihan terus jadi juara, terus karena jadi juara jadi itu titik serunya di situ. Jadi senang kan, punya perasaan bangga kayak wah karena aku udah latihan terus jadi menang nih, jadi juara 1, banggain sekolah kayak gitu. Bener Senang banget banget. sih itu. Nah, sekarang ke Helena lagi nih. Kasihan dari tadi dia nggak ditanyain soalnya. Hemat. Nah, kan tadi Helena bilang kalau suara itu kebagi ke beberapa bagian nih. Nah, berarti kan sama kayak cheer sama hoki nih, ada posisinya masing-masing. Nah, kalau mau pentas itu latihannya gimana sih? Iya juga ya, kan suaranya pecah-pecah ya, maksudnya nadanya beda-beda nggak sih? Ya, bener banget. Itu tuh juga perlu, untuk latihannya itu kan kita perlu banyak juga kan. Untuk hari H gitu biasanya kita sendiri-sendiri latihan buat nadanya. Karena emang sopran, mezzo dan alto itu kan beda-beda kan. Jadi untuk gabungin jadi satunya itu juga lumayan susah. Jadi perlu banyak latihannya juga. Berarti pertama itu latihannya tuh sendiri-sendiri dulu per jenis suara gitu ya? Iya, tapi kita tetap digabung jadi satu hari latihan. Oke. Satu-satu. Penting nggak sih chemistry antar satu tim antar satu orang sama orang lainnya? Antar suara sama suara. Iya, benar banget. Iya, Itu dia iya. maksudnya. Itu penting banget sih. Kalau misalnya ada yang miss, itu bakal jadiin suara yang kurang enak didengar. Sumbang gitu. Ya, Oke. bici. Pernah nggak sih waktu tampil tahu-tahu suaranya hilang atau seret gitu? Iya. Oh itu kebetulan kita kan per bagian suara itu ada dua orang kan. Jadi kalau misalnya ada yang suaranya mati, suaranya hilang gitu, ada yang nge-backup gitu. Jadi tetap ada backupnya ya. Ya, tapi itu juga jarang terjadi karena guru tersayang kita, Bu Nita itu suka banget, sering banget buat melatih kita. Jadi nggak boleh ada yang salah. Memang harus perfect. Harus perfect. Perfeksionis. Oke. Nah, Waktu kalian selama mungkin latihan mau tampil nyanyi atau apa itu, kalian ada pantangan-pantangan nggak sih, kayak nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh makan ini? Itu pasti banget sih. ada ya? Pasti banget. Oke. Kita ada tiga. Pertama banget tuh nggak boleh minum es. Nggak boleh minum es, soalnya itu bakal bikin batuk, serak gitu. Terus kedua tuh ada gorengan itu pantang Susah banget. nggak sih? Kenapa tuh itu padahal gorengan? Susah enak banget ya. Terus yang ketiga ada pedes. Itu juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Pedes itu ngaruh ke suara juga ya? Iya, kan pedes itu juga ada minyaknya juga kan. Iya juga sih. Gitu. Sama pantang itu berarti kalian makanannya benar-benar nol. Kalau untuk makanannya itu yang gorengan sama pedes itu sebelum nyanyi aja sih. Cuman sebelumnya. Iya. Kalau yang es itu baru kayak seminggu lah minimal. Itu susah banget ya. Kalau lagi panas itu padahal. Udah enak banget loh.
Nah, kalau di hoki sama cheers itu ada pantangannya juga nggak sih? Kalau buat cheer sih, kalau dari kakak yang latih kita tuh gak dikasih ya. Tapi kalau buat cheers aku sebagai flyer, aku ngerasa kayak aku harus jaga berat badan malah bukan pantangan, karena kan diangkat ya, aku kayak punya perasaan bersalah kalau aku berat gitu loh, diangkat itu berat. Okay. Terus kalau buat yang lain-lain sepertinya nggak ada sih. Sama Oke, juga, lanjut. sama juga di hoki tidak ada pantangan dari kakak pelatihnya. Ya, paling ya tidak ada sih. Enggak ada. Ya tidak ada. Oh. Yang penting sehat. ya. Sehat. Enak. Bisa makan gorengan. Bisa minum es juga kan? Bisa. Ya? Setelah latihan. Oh iya, kalau boleh tahu nih, di Ya. hoki itu ada peralatannya apa aja ya, Kak? Ada, kalau hoki indoor tuh ada stick, Mhm. ada bola sudah pasti, ada ya butuhkan lapangan juga, gawang, sama lebih banyak peralatan buat goalkeepernya sih, karena itu iya supaya dia aman. Itu ada helm, ada buat di badan, buat tangan, buat kaki, itu semua. Oh. Yang di badan itu yang tebel-tebel itu nggak sih, kayak Iya, busa-busa? iya itu. Supaya terhindar Hebat dari sih. kecelakaan. Itu aku penasaran, itu berat nggak? Mungkin kalau goalkeeper pakainya berat ya, jadi butuh latihan juga. Oke. Nah, kalau nggak salah ini kan akhir-akhir ini cheerleader ini kan lagi banyak lomba kan ya? Betul. Betul ya? Nah, boleh nggak sih dikasih tahu aja apa aja juaranya gitu? Jadi kemarin itu tahun ini tuh kemarin lomba pertama tuh Flash Cup di Sleman, dan di situ dapat juara 1. Itu buat yang tim tuh jadi kayak satu tim full, semuanya maju tuh juara 1. Terus habis itu kalau buat grup stand tuh jadi yang dimajuin cuma 5 orang. Itu juara 2. Wush. Keren Keren. Terus habis itu Juara buat terus. yang juara selanjutnya tuh perlombaan regional. Mhm. Regional tuh kemarin tim sama grup stand sama-sama juara 1. Wush. Kok kayaknya juara terus ya kok? Iya, buat prestasinya nih. Wah. Terus besok bulan apa ya? September kalau nggak salah kita bakal ada lomba nasional. Oh iya, Oh. lomba lagi. Iya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di Jogja nasional tahun ini. Oh. Tempatnya belum tahu. Kemungkinan di GOR sih kayaknya. Di bulan? September. Oke. September. Dicatat ya teman-teman ya. Boleh nih, Dicatat. teman-teman. Nonton September. bisa. Oke. Nah, sama nih kayak hoki nih. Kok nggak sama sih? Oke. Jadi kalau main hoki itu gimana Kak caranya? Apakah bukan peralatannya, peraturannya Oh, iya. itu sama nggak sih Kak? Sama kayak kan ada nih hoki Mm-mm. ice, hoki indoor sama hoki outdoor. Outdoor, Nah, setiap 3 jenis itu punya kok peralatan sih? Cara main. Punya cara mainnya Cara main sendiri-sendiri beda, atau ya. enggak sih? punya Punya. sama mas sendiri. Cuma kalau di S ini saya kurang tahu karena tidak mendalami di bagian situ. Oke. Terus yang saya tahu tuh perbedaan antara hoki indoor dan hoki outdoor tuh di peraturannya, tekniknya sama semua. Jadi kayak memukul bola, terima bola itu sama semua. Cuma kalau di outdoor itu dia lebih bebas dalam arti kayak bolanya ini bisa lambung, bisa dilambungkan Oh, gitu. bisa kayak gitu juga? Bisa, iya, karena banyak kan di luar, terus jumlah pemainnya itu lebih banyak daripada hoki indoor. Oh. Jadi kayak mirip sepak bola sama futsal gitu. Ya, Gitu, ya. oke. Kalau di indoor dia lebih lebih sempit dan juga jumlah pemainnya sedikit dan pergerakannya itu lebih cepat daripada hoki outdoor. Jadi itu yang bikin capek biasanya. Oh. Susah nggak sih sebenarnya main hoki? Kan kayaknya kalau kita lihat tuh cuman kayak iniin bola, Tinggal iya kayak gampang cetak banget nih gitu kan kayaknya, ya? semua Iya. juga bisa. Sebenarnya gampang sih, cuma awal-awal tuh pasti capek karena tekniknya kan jongkok. Jadi otomatis butuh ininya- ini yang kuat ya. iya butuh Jadi paha. harus kuda-kuda terus Iya, ya. kuda-kuda juga kayak di yang base-nya. Ya. Berarti kalau di indoor itu bola tuh nggak boleh dilambungin ke atas. Nggak boleh, itu Oh. pelanggaran namanya up. Nggak boleh kena kaki juga bolanya. Oh. Backstick juga nggak boleh. Backstick tuh gimana Kak? Kayak kayak misalnya kena ininya nih nggak boleh, harus Oh. di sisi satunya aja. Berarti Iya. nggak boleh kena sisi yang sini. Berarti Iya, cuma boleh nggak sini. boleh. toh? Ya, Oh. benar sekali. Oke. Jangan kaki. Nah, kalau kesibukan hoki sama The Voice ini sekarang lagi mau nyiapin lomba apa nih?
Oh, apa? Oke, kalau hoki kita lagi menyiapin lomba buat liga di bulan akhir April nanti. Nanti ada liga hoki setelah Covid, tidak ada lomba sampai akhirnya saya sudah kelas 3 sudah mau lulus baru ada lagi nih. Jadi kayak bagaimana ya? Terus ya kita kesibukannya latihan hoki sih. Di April bentar lagi nggak April, sih? Iya, April, iya. Maret, Akhir. bulan depan berarti. Iya. Dicatat juga itu ya. Boleh Tahun dicoba. ketinggalan. Banyak banget tadi. Ya. Habis ini ada The Voice juga nih. Dicatat, oke. Kalau untuk The Voice kita baru ada acara untuk perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu gabungan sama teater juga. Oh. Iya. Oke. Kayaknya hoki itu kemarin habis juara nggak sih kalau nggak salah? Iya. Boleh spill nggak sih? Jadi kemarin tuh untuk pertama kali juga hoki putri juara guys. Jadi selama ini kan kita main hoki kalau misalnya ada kejuaraan tuh aku ikutnya di Atma Jaya karena jumlah pemain di Bosa itu tidak sampai batas minimal pun tidak sampai karena minimal kan 8 orang. Kita paling cuma 3-4 orang saja. Terus kemarin kita ikut kejuaraan hoki kota 2025. Puji Tuhan kita juara 2. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomongin juara nih, kan dengar-dengar Helena punya banyak prestasi individu nih ya. Kayak Di udah dari luar kecil nggak jazz. sih? Kalau nggak salah dulu pernah ikut itu ya, apa? Apa itu play? Bukan Indonesia Idol bukan ya? Bukan ya? Kan. The Voice Kids. Ya. Iya. Iya. Artis. Aduh. Kayak kita harus minta foto dulu deh. Sebelum ya. Jadi dulu tuh waktu aku kelas 6 SD, aku tuh itu waktu Covid banget, waktu itu baru Covid. Jadi kayak setiap mau nyanyi tuh sih tau gak sih? Oh iya. Ya, itu. Pura-pura dulu hidungnya. Sampai itu tuh aku ikut The Voice Kids season 4. Season 4 itu aku masuk di tahun 2021. 2021. Jadi masih baru-barunya Covid. Iya. Itu aku masuk di tim Yura Rizky. Yura Yunita dan Rizky. Keren banget. Lucu. Kamu emang udah tertarik dari kecil bisa nyanyi atau karena cuman kamu dengerin musik terus kamu kayaknya aku pengen nyanyi deh, atau emang udah dari passionnya kecil? Kayak itu aku dari kecil aku suka banget sama nyanyi. Terus mama sama papa kan juga kayak, wah kamu ternyata bisa nyanyi gitu kan. Mending mama sama papa seriusin aja gitu. Jadi mulai kelas 2 itu aku diseriusin, mulai ikut sanggar musik, sanggar nyanyi. Mulai belajar alat musik juga biar bisa nyiptain karya aku sendiri juga. Mantap, keren. Gitu. Oke, kan ada nih ya pernyataan dari orang-orang. Semua orang itu bisa nyanyi, tinggal cari suaranya, ya kan? Suara sih. Gimana nih menurut kamu? Nggak bisa. itu bener sih kataku ya. Bener. Oke. Kayak tergantung cara mereka nyanyi sendiri aja sih. Coba cari suaramu play. Nggak bisa, Suara lu. jangan, kasihan. Kasihan nanti kalian kupingnya. Mungkin ditanya bareng-bareng aja gak sih? Jangan susah. Ayo lah nyanyi lah. Ayo. Balonku aja. Kalau itu aku juga setuju sih. Gampang kan soalnya kan? Iya, Nggak cuma susah. juga bisa. Suaranya udah pasti keluar. Solomisasi aja lah, solomisasi. Apa itu? Apa itu? Solomisasi tuh kayak pernah main piano nggak? Pernah. Pernah main piano. Dia berhubung sama The Voice juga. The Voice itu kan ada kayak nada-nadanya gitu kan. Jadi harus tahu do re mi fa sol la si do. Nah, gitu ya. Terus coba ya kali ya. Tahu kan do re mi fa sol la si do? Tahu. Tahu. Oke, ikutin aku ya. Jadi aku sama kakak do, Talia sama Kak Sasa mi Oke. sendiri. Curang. Nggak boleh. Ya udah deh. Yuk. Oke. Kak play sol. Oke. Sini adanya do mi sol. Oke. Sol. Ya, oke, coba. Do Mi so. lagi sekali. Yo, enggak.
Enggak, ganti aja. Dibalik. Do, Oke. mi, sol. Oke. Ya, coba ya. Tuh, 2, 3. Do. Mi, ya kita mi. Oh enggak. Aku sama Sasa do. Do. Kak Lia sama Helena mi. Ya. Jasmine sol. Oke. Gak apa ya? Sekali aja, yuk. Do-nya Kurang sama ajar. Enggak tahu. Do berat ya. Tuh, 2, 3. Do. Mi. Do mi. Penting. Oke. Panas. Cari suara. Nggak mau. Oke, udah cukup. Sekarang Kak Lia nih. Ya. Aduh. Kita mau ngapain Kak Lia ya? Coba Kak Lia praktekin nih, kan kebetulan ada stick hoki nih. Iya. Sekalian yang tadi Kak Lia jelasin nih, kan nggak boleh kena stick bagian belakang nih. Iya. Cuma boleh depan nih. Iya. Nah, sekarang boleh dicoba. Iya. Mungkin boleh Boleh. minta tolong diambil. Oke. Nah, kita agak Ini pakai ini pakai. agak ke Oke. samping nih. kita singkirin botolnya dulu. Ini berdiri lagi nggak? Jongkok lagi. Bebas. Enaknya gimana? Nah, Ya. gini. Dadah. Jadi kan ini kan pegang stick tuh tangan kanan di sini, tangan kiri di sini. Fungsinya tangan kiri itu untuk balikin stick. Oh, kalau ini buat nahan. Iya, buat nahan, buat kontrol itu, buat pukul tuh tak. Oh, ini. Oh. Coba Iya. pukul. Sini kena ini tuh kan. Iya. Kan apa lagi? Salahnya tuh di kepalanya itu loh. Oke. Gitu. Oh, ya, terus- kalau itu hoki outdoor. Iya, hoki Karena boleh outdoor. dilambungin, Boleh kan? dilambungin. Oh, Betul, betul benar. sekali. Mantap, Oke. Play. Mantap. Kalau hoki indoor tuh dia cuma rata aja gitu. Ini jangan sampai keluar tangannya. Udah brojol. Terus ya kalau tidak boleh backstick tadi tuh tidak boleh kena sininya. Jadi kayak tidak boleh pukul tak, 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 tak. Tidak Oh, boleh. oke. Sisinya aja. Gitu. Oke. Nah, lanjut nih. Kayaknya tinggal yang cheer ini loh, Iya, Clay. di sebelahku ini mau diapain ya? Yang warnanya merah. Coba Bling, flyernya bling. nggak sih? Oh, coba flyer Coba. tuh ya. Coba Helena sama Kak Lia nanti coba lempar ke atas. Siapa tahu Yang bisa. bahaya. Suruh ngambil itu loh lampu. Oh iya. Mau ganti lampu? Oh, boleh. Jadi nggak usah kita perlu pakai tongkat atau tangga, kan tinggal Set. putar. Kalau enggak, ada nggak sih kayak misalkan gerakan tangan doang gitu? Gerakan tangan ada. Kalau buat flyer itu ya di atas tuh, pas di atas tuh namanya kita harus, kalau pas udah di atas kita harus high V namanya. Nah, coba ke tengah. Ajarin kita. Nggak usah ke sini. High V itu kayak tangannya ngepal ke atas ini, terus ini tapi bukan kayak gini, ini kayak Oke, gini. kita coba ikut ya. Gini, Gini. Nah ini ke atas, ya. Terus ini dalamin gini. Oh, berarti yang kelihatan tuh bagian Ya sini sini gitu. ya. Jadi bukan kayak gini, tapi dimasukin gini. Oh, oke. Keluar. Agak. Ya gini pokoknya. Oh iya. Gitu. Nah itu tuh nggak apa. Itu tuh kayak biar pas flyer di atas tuh lebih ngunci baunya, bisa lebih ke atas gini. Soalnya kan kalau kayak gini tuh kita tuh biasanya ya lebih pada condong tuh apa ya, sedikit kayak lemas gitu, kayak nggak kunci badannya gitu. Jadi kalau high V tuh bantu buat kunci badan. Oh, oke. Nah, lanjut nih. Wah, serak. Minum dulu aja. Minum. Ini Udah buka puasa Bang. udah. Lanjut nih. Nah, apa pengalaman paling seru kalian selama kalian mengikuti ekstrakurikuler kalian yang kalian pilih ini? Boleh cerita dong ke kita. Pengalaman seru tuh apa ya, aku zaman awal-awal sih ya, pas milih-milih eskul terus kepilihnya cheers. Terus habis itu latihan. Awalnya dulu aku awal-awal ya tuh aku benar-benar benci ternyata. Setelah menjalani aku benci, aku kayak kok bisa, aku ada tekanan, aku kayak serem banget, aku kayak nggak bisa, ini aku nggak bisa. Terus habis lomba yang jatuh itu aku malah jadi dapat pencerahan kayak, oh ternyata cuma kayak gini, jatuh ya udahlah nggak apa-apa lah. Oh, Aku sepele. Balik ya. malah Ada ilmu jadi balik. malah jadi semangat. Aku malah jadi punya kayak karena perasaan bersalah gitu ya. Tau kayak udahlah mau ngasih yang terbaik nih, karena kemarin habis jelek-jelek, sekarang yang terbaik gitu. Oh, setuju banget sih. Nah, Kalau lanjut dari nih. yang lain nih, kita juga pengen tahu dong. Kalau aku yang paling seru itu ya pas juara itu seru. Jadi Berarti kayak selama kalian ikut hoki ini udah Iya. ikut berapa kali lomba? ikut lomba kalau
dari bukan bawa nama Bosa itu udah 3 kali ada mungkin. Ya mainnya di Atma, tapi kalau di Bosa sendiri itu baru pertama kali. Oh, yang lomba kemarin itu. Iya, Oh, kemarin itu. berarti waktu zaman Covid itu nggak ada lomba sama Tidak sekali. ada sama sekali. Next. Kalau Elena? Pengalaman paling berkesan itu nyanyi waktu event-event Bosa. Oh. Event-event Bosa itu asik-asik banget. Iya. Iya. Terakhir itu yang Valentine's. Valentine's Itu seru-seru banget. Iya. Iya sih, dia oke, kayak oke. selalu nyanyi nggak sih? Iya. Tiap acara Padahal aku udah ganti baju. Kemarin aja berapa kali tampil itu? Ada di 3 band ya? Dua The band. Voice, terus 2 band ya? Ya. Gila sih, keren banget. Artis Bosa. Betul banget. Nah, kalian ini kan sibuk ekskul ya. Iya. Pasti kayak tiap hari juga pulang sekolah pasti ada kegiatan ekskul kan. Hmm. Gimana sih cara kalian tuh kayak manage waktunya antara ekskul, terus kalian harus belajar juga sekolah, sama kalian pasti pengen main juga kan sama teman-teman kalian di luar. Aku Bebas. kalau aku belajar ya belajar di sekolah saja jadi pulang ke rumah tuh sama main sama teman-teman, kalau tidak tidur guys. Berarti waktu di sekolah tuh udah bener-bener belajar yang serius gitu kan? Iya. Oke. Berarti di rumah beneran buat istirahat. Di rumah Belajar. tidur. Oh, Tidur. Ya, kita tuh harus istirahat gitu, jangan belajar Iya. terus bisa sakit juga. Oh, benar-benar Ya, kesehatan. Setuju, ya bisa benar. Iya. Dan Gak usah belajar sampai larut malam. Iya, Iya. nggak usah. Tidur Ya, paling belajarnya kalau misalnya ada ujian saja baru belajar. Baru Itu kalau saya, benar-benar. kalau saya, ya Hamin 1 atau tidak, Ya. paginya pas sudah di kelas, pas wilbing atau pas ada pengumuman di sentral tuh baru baca-baca. Itu lebih masuk di otak. Iya, betul sih. Iya. Karena kan baru ingat terus langsung kita bisa langsung tulis. tulis ya, Benar-benar. betul. Pada hafalin malam, pagi Bisa lupa. gitu. Iya, terus kalau main sama teman ya pulang sekolah main lah, ngapain belajar, ayo. Oke guys, jangan lupa main apalagi. Apalagi kita yang kelas 12 tuh kita harus banyak Banyak main ya. main sama teman-teman. Kapan lagi guys? Kapan lagi? Karena Belajar tuh bisa di sekolah. Masa-masa terindah itu kan akhir-akhir SMA. Betul Iya, kan? betul sekali. Betul. Perbanyak main daripada belajar. Ya, belajar nanti pas sudah pulang ke rumah kayak habis main baru belajar saja. Oh, Mantap, kalau lupa guys. belajar, Kayaknya Kalau tidur lupa, nggak sih? Habis Gak main boleh tuh tidur, belajar aja. oke. Lanjut. Siapa nih belum? Siapa Helena ya? belum ya? Aku. Iya. Iya. Kalau aku lebih fokus sama komitmen, dan utamain skala prioritas juga. Sama harus tahu konsekuensinya juga. Jadi kalau misalnya The Voice ini mau ada lomba, jadi aku harus ngutamain latihan, belajar bisa sambil habis latihan gitu. Oh, Iya, Terus konsekuensinya kurangin main. Oh, beda sama Gak kalian apa-apa, ya. tuh Kayaknya Setiap orang punya belajarnya Iya. masing-masing, Iya, betul kan? sekali. Beda-beda. Tuh. Mantap. Lanjut ke Sasa. Kalau aku sih karena latihannya setiap hari ya, kalau mau lomba aku sebisa mungkin kalau misalnya ada PR nih di sekolah, aku kerjain di sekolah. Jadi biar tugas-tugasku selesai di sekolah. Tapi misal ada ulangan nih, pahit-pahitnya kalau besoknya ulangan, ya aku mau nggak mau tetap belajar di rumah. Abis latihan walaupun capek-capek, aku tetap nyatet dulu. Terus baca sebentar, terus aku tidur. Paginya belajar nggak? Paginya enggak. Oh, enggak. Cuma nanti detik-detik 10 menit lah sebelum bel tuh nanti baca, terus taruh gitu. Tadi kayaknya ada yang paling beda sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Itu efektif juga itu. Soalnya Iya, kayak gitu. Saya benar. Oh. Nah, lanjut nih. Nah, menurut tanggapan kalian nih, gimana sih sekolah kita SMA Bosa ini bisa memfasilitaskan masing-masing ekskul kalian? Dari siapa nih? Bebas. Bebas. Siapa aja. Kalau aku bagus banget sih Bosa ngasih fasilitas untuk ekstrakurikuler. Kalau untuk The Voice kita dikasih tempat di atas dekat tempat Bosa Ais. Di situ sebelahan juga sama tempat untuk ensemble, extra ensemble. Iya. Di situ kita dikasih ruangan kosong itu khusus buat The Voice sih. Untuk latihan-latihan.
dapat ruangan khusus ya berarti ya. Kalau alat musik gitu dikasih juga kan? Kalau alat musik itu di ruang ensemble. Oh. Bisa dipakai buat musikalisasi puisi juga. Iya. Sama ya itu. Oke. Aku juga ikut musikalisasi puisi juga. Wih, Mantap. mantap. Lanjut ke bebas. Saya. Teruslah. Saya. Oke. Kalau kita nih SMA Bosa nih sangat memfasilitasi sekali. Kalau kalian mau tahu harga stick nih mahal guys. Baru kita Bosa nih punya banyak stick, punya bola, punya baju buat kiper itu mahal. Kalau nggak salah tuh satu set itu 10 jutaan gitu. Ya, ya, mahal. Emang gila. Kayak Keren beneran. bosa kayak bosa kayak Masa kayak ini sama ini lapangan juga cuma sekarang lapangannya habis direnovasi apa? Jadi kita latihannya di Atma guys. Semoga indoor. Semoga bisa kembali. Iya, semoga bisa kembali ke Bosa. Oke. Nah, lanjut nih. Apa sih manfaat yang kalian rasain waktu kalian ikut ekskul yang kalian pilih? Kalau aku manfaat yang aku rasain dari ekstra VG Hmm. itu aku bisa nemu teman-teman yang suka musik. Hmm. Dan tujuan dari awal aku nyari ekstra di sini juga mau nyari teman-teman yang suka musik juga. Iya. Lebih lebih satu frekuensi lah, bisa nyanyi bareng-bareng, dikit-dikit nyanyi gitu. Oke. Nambah relasi. Kalau aku mungkin lebih ke meluangkan waktu kosong ya. Karena saya Oke. ya kayak itu pulang sekolah paling tidur, jadi daripada tidur lebih baik hoki. Oke. Hoki atau bermain. Yes. Itu dia. Mantap play. Jadi meluangkan waktu tidur sama ya mungkin tubuh saya lebih sehat juga. Karena kan kalau malas-malasan kayak sakit. Ya. Daripada supaya tidak sakit olahraga guys. Kalau belajar juga lama-lama kan pusing. Pusing. Tidur Iya. juga, malas juga nanti. Ya, jadi Main atau hoki. Oke. Lanjut. kalau buat aku karena cheers tuh angkat beban ya, kalau buat yang angkat tuh hitungannya angkat beban kan, angkat manusia Iya, itu ya. iya. Jadi tubuh lebih bugar lah harusnya ya. Hmm. Terus Oke. kalau buat flyer tuh apa ya, sama aja sih, mereka juga harus ngunci bisa ngangkat badannya sendiri. Jadi sama aja kayak lebih sehat intinya. Iya. Jadi kalau mau sehat ikutlah cheers atau hoki. Yes, Nyanyi mantap. juga boleh. Jadi di sini kita ada 3 ekskul yang Iya. sedang kita wawancara, ada The Voice, Hoki, dan Cheers. Cheerleader. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian kalau buat kalian yang mau daftar Ekskul. ekskul. Kalian bisa pilih dari ketiga ini atau masih ada banyak ekskul lagi iya. gitu. Nah, kalau untuk keterampilan di ekstrakurikuler kalian sendiri ini ada nggak sih yang bermanfaat buat kehidupan kalian sehari-hari gitu? Kalau aku Enggak eh, apa kali ya. kamu dulu aja. Aku pas kehidupan sehari-hari ya cheers. Karena hitungannya kayak angkat beban lah ya. Jadi kehidupan sehari-hari lebih kuat hitungannya. Katanya Walaupun banyak yang kita badannya banyak yang kecil-kecil, Iya. kecil-kecil. itu kita kuat-kuat Oh, sebenarnya. bisa. oke. Nah, katanya di cheers banyak yang itu nggak sih jadi berotot. Betul. Kita jadi lumayan sedikit ada ototnya lah. Karena sini kan ngangkat-ngangkat orang terus. Terus kalau aku jadi flyer, aku bukan di tangan ototnya, aku lebih banyak di paha. Seimbangan Jadi juga. tumpuan. Iya. Oke. Lanjut. Kalau aku yang bermanfaat ya. Iya. Iya, itu tadi mungkin melatih fokus, melatih kerja sama tim, sama komunikasi juga. Jadi kayak ini mainnya kan bukan sendiri, mainnya bersama tim. Jadi ya, harus ada komunikasi. Oke. Lanjut. Kalau aku mungkin jadi lebih banyak jam terbangnya buat nyanyi di depan banyak orang. Terus itu juga bisa jadi semangat aku buat lebih pede buat ketemu sama orang-orang gitu. Jadi biar bisa komunikasi lebih baik lagi. Nah, aku mau nih dari kalian bertiga buat menyiapkan 1 atau 2 kata buat para penonton yang mau buat bergabung ke ekskul kalian nih. Boleh dimulai dari kalian? Saya oke, siap. Jadi kalau saya kata-katanya itu guys yang familiar di Bosa, nice. Nice. Oke. Nice. Oke, jemput. Nice. Oke. Nice. Catat. Oke. Ya, join hoki. Oke. Lanjut. Siapa? Oke. Oke, Sasa. Kalau buat aku cheers tuh seru, gampang banget. Join aja.
Join. Seru Seru gampang. gampang. Join ya, Join. jangan lupa. Lanjut terakhir. Kalau aku asik latihan terus. Oke. Nah, Nah, kayaknya nggak kerasa nggak sih kita udah ngobrol lama banget. kerasa banget sih. Tapi seru nggak sih? Iya, tapi seru banget. Iya. Udah banyak bercanda, Nah. tawi, ya kan? Kita bahkan udah ngobrolin tadi tentang gimana sih cara mereka di ekstrakurikulernya, ya kan, cara bermain hoki, Ya. terus cheerleader, Sama posisi-posisinya, nyanyi. iya, nyanyi juga, suara-suaranya. Terus kita sempat tanyain mereka gimana cara mengatasi jam belajar mereka, ya kan? Iya, manage itu penting nggak sih buat Penting kita semua? banget. Kita juga perlu manage Iya, waktu. betul. Ada yang dari belajar di sekolah, Iya. ngerjain PR kok di sekolah, jadi biar besoknya tinggal ngumpulin aja. Ada yang tidur, nggak belajar, pagi Iya. baru belajar. Betul. Terus yang terakhir ada apa tadi? Lupa soalnya. Habis latihan belajar. Nah, habis Oke. latihan Nah. belajar. Oke. Kita juga tadi udah saling bagi pengalaman nggak sih mereka yang seru-seru. Bener banget. Akhirnya nih kita udah sampai di penghujung acara podcast nih. Terima kasih buat Sasa, Kalia, Helena udah mau datang di podcast Bosa Menyapa lagi. Dan harapan buat kalian nih, semoga kalian sukses ke depannya di ekskul yang kalian pilih. Dan juga Kak Lia, terutama kan udah kelas 12 nih. Iya. Semoga keterima di kuliah atau universitas yang Kak Lia inginkan. Siap, terima kasih banyak. Amin. Akhirnya nih, aku Clay. Aku Sasa, Aku Lia. aku Helena. Aku Jasmine. Sampai ketemu lagi di Bosa Menyapa lagi episode selanjutnya. Dadah.